Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa kembali lagi di channel Sentral Kampus yang tentunya pendamping kampus impian kalian. Nah, pada segmen ini saya akan membahas informasi update bagaimana cara mendaftar SNBT dengan baik dan benar, tidak salah langkah sehingga kalian sukses mendaftar yang reguler maupun di pendaftar KIP kuliah. Maka simak video ini dari awal sampai akhir agar adik-adik mendapatkan informasi secara utuh dan menyeluruh. Dan bagi adik-adik yang baru bergabung dengan channel Sentral Kampus, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih dan mau like, share, dan komen dan tentunya subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar adik-adik mendapatkan update informasi seputar SNBP, SNBT, KIPK maupun informasi-informasi bermanfaat lainnya. Dan tidak lupa share video ini di media sosial adik-adik di TikTok, Instagram maupun di WhatsApp adik jika dirasa video ini bermanfaat. Oke, teman-teman, ini adalah pendahuluan atau panduan dari panitia SNPMB untuk pendaftaran UTBK SNBT. Jadi di sini pendaftaran UTBK dapat dilakukan mulai 23 Maret sampai 14 April. Bagi para pendaftar UTBK SNBT, ujian tulis berbasis komputer dan seleksi nasional berdasarkan tes, harap memperhatikan alur pendaftaran dari pelaksanaan UTBK SNBT yang akan dijelaskan pada buku panduan ini. Teman-teman mungkin males membaca, maka nanti akan saya buatkan videonya ini ya. Kemudian di sini ada sebuah catatan yang menurut saya hal yang perlu dilihat. Pemegang nomor pendaftar KIP kuliah tidak dapat memilih prodi dari perguruan tinggi keagamaan atau PTKIN atau UIN. Jika tetap ingin memilih harus mendaftarkan kepesertaan KIP kuliah di 2023 ini. Nah, ini sesuai dengan yang tahun-tahun sebelumnya ya teman-teman. Oke, ini nanti akan saya bahas di video saya selanjutnya ya. Oke, teman-teman, sebelum kalian mendaftar, yang pertama adalah lakukan login, teman-teman. Jadi login itu teman-teman itu silahkan mendaftar dan kalian sudah punya akun, silahkan mendaftar di rek.snpmb.pp3.kemendikbud.go.id. Nah, setelah itu kalian kalau sudah masuk akun kalian, otomatis ya email sama password kalian. Kalau misalnya lupa password ya silahkan forget password, biasanya nanti memasukkan email. Nah, ini tahap pertama. Setelah itu kalian berhasil masuk, kemudian di sini ada tulisan verbal, panduan UTBK SNBT, kemudian pendaftaran SNBP. Nah, di sini nanti tinggal kalian mendaftar di SNBT. Bagi yang lolos SNBP otomatis tidak bisa mendaftar. Bagi yang tidak eligible atau tidak lolos SNBP maka bisa mendaftar di SNBT 2023. Oke, setelah itu pengisian melengkapi biodata. Yang pertama adalah perhatikan petunjuk pengisian dalam tahap melengkapi biodata. Kemudian silahkan isi data pribadi, kemudian pas fotonya seperti ini teman-teman. Jadi jangan sampai foto selfie atau foto yang tidak resmi. Silahkan nanti diupload seperti ini. Nah, kemudian setelah itu nanti akan muncul nama siswa, tempat tanggal lahir, nomor induk siswa, NPSN, sekolah, dan sebagainya sampai terakhir. Kemudian apabila Anda pemegang kartu kuliah non bayar biaya UTBK, maka Anda dapat melihat nomor KIP kuliah dan dengan kotak bertuliskan terdaftar gratis biaya UTBK. Nah, kalau misalnya kalau yang mendaftar KIP kuliah dan utamanya kalian yang sudah terdata di TKS seperti informasi di video-video saya sebelumnya, maka kalian akan tulisannya berdasarkan peraturan Menteri Keuangan, besaran tarif seleksi nasional yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial ditetapkan sebesar Rp0. Kemudian di bawah ini tampilannya terdaftar gratis biaya UTBK. Artinya teman-teman, ketika ini nanti kalian sudah ditasbihkan menjadi pendaftar KIP kuliah dan mendaftar SNBT dan terdata di TKS, maka kalian tulisannya seperti ini dan gratis biaya UTBK. Nah, kemudian kalau KIP kuliah bayar itu seperti ini teman-teman. Pemegang KIP kuliah bayar biaya UTBK, maka Anda dapat melihat nomor KIP kuliah Anda dengan kotak bertuliskan terdaftar bayar biaya UTBK. Sesuai yang saya sampaikan di awal, ada dua jenis siswa pendaftar KIPK. Yang pertama adalah berbayar, yang kedua yang tidak berbayar. Kalau yang berbayar, yang tidak terdata di DTKS atau Desil 4. Bagi yang tidak berbayar biasanya adalah siswa yang terdata di DTKS. Silahkan nanti bisa diupdate informasinya di menu KIP ya. Nah, tulisannya seperti ini teman-teman. Mohon maaf Anda tidak memenuhi peraturan Kementerian Keuangan. Status KIPK terdaftar bayar biaya UTBK. Nah, kalau misalnya saya itu daftar KIPK kemudian apakah pasti saya digugurkan? Tentu tidak.
terlepas dari bayar dan tidak bayarnya teman-teman, itu nanti yang menyeleksi adalah masing-masing PT dan kuotanya disesuaikan oleh masing-masing PTN. Sehingga teman-teman kalau misalnya nanti mendaftar dan berbayar ya nggak apa-apa, dilanjutkan aja karena nanti statusnya masih pendaftar KIP kuliah. Kemudian apabila Anda bukan pemegang KIPK, maka akan muncul kotak sebagai tulisan tidak terdaftar. Nah, berarti tulisannya adalah Anda tidak memiliki nomor pendaftaran KIP kuliah sehingga harus membayar biaya UTBK. Sebesar berapa teman-teman? Rp200.000. Seperti ini teman-teman. Kemudian selanjutnya poin 2 adalah selanjutnya jika masih data-data yang kosong Anda harus melengkapinya seperti data orang tua wali dan sebagainya. Oke, untuk nama ayah wali harus diisi sesuai dengan yang tercantum di ijazah. Jika tidak memiliki ayah maka harus diisi dengan tidak punya ayah tanpa tanda petik, teman-teman. Pekerjaan ayah atau wali, pendidikan ayah, penghasilan ayah, jumlah tanggungan, kemudian nama ibu, kemudian pekerjaan ibu, pendidikan ibu dan penghasilan ibu. Nah, next selanjutnya adalah ini tampilannya seperti ini, ayah, kemudian penghasilan ayah, penghasilan ibu. Kalau misalnya ayahnya yang bekerja silakan diisi ayahnya saja, penghasilan orang tua wali silakan diisi 0 saja teman-teman. Kemudian bagi pendaftar UTBK SNBT 2023 tidak punya kebutuhan khusus seperti tunanetra, buta maupun tunadaksa atau lumpuh dapat mengosongkan form kebutuhan khusus dan jangan mencentang kedua pilihan tersebut. Nah, poinnya teman-teman, kalau kalian itu adalah siswa yang mohon maaf tidak punya cacat, maka adik-adik tidak boleh mencentang. Kalau misalnya mencentang dan kalian itu ditemukan adalah siswa yang normal, maka kalian pasti akan digugurkan dari pendaftaran SNBT 2023. Dan alur bagi pendaftar UTBK SNBT yang berkebutuhan khusus. Nah, kalau yang berkebutuhan khusus itu seperti ini teman-teman. Bagi mendaftar UTBK berkebutuhan khusus seperti tunanetra atau tunadaksa, nah ini bisa dicek dan teman-teman bisa mencentang. Peringatan untuk peserta tunadaksa, bagi peserta tunabuta bagian mencentang pilihan di bawah. Jika tidak mencentang maka Anda ditempatkan di ruang ujian yang tidak ada fasilitas untuk tunanetra. Jadi ya saran saya kalau kalian adalah siswa yang normal ya tidak usah mencentang. Kalau yang punya kelumpuhan atau punya disabilitas lah kalau kita kenal, ya kalian harus di sini ya mencentang disabilitas kalian. Setelah Anda memberi tanda centang pilihan tunanetra, maka selanjutnya Anda muncul tampilan kontak konfirmasi untuk memastikan bahwa Anda adalah penyandang disabilitas. Seperti itu teman-teman ya. Nah, setelah itu adalah untuk keterangan tunadaksa ini bisa diunggah, kemudian diunduh kemudian diunggah ya. Sama terus silakan nanti kalian bisa untuk yang poin 1.4 adalah konfirmasi biodata teman-teman. Langkah merupakan akhir pengisian biodata dan tidak bisa dirubah lagi. Jadi biodatanya silakan dicek 1-2 kali. Kalau sudah tidak ada perubahan silakan disimpan permanen. Oke, lanjut adalah pengisian biodata, fotonya sudah, kemudian simpan permanen, ini menunya, pengecekan akhir dan sebagainya. Nah, oke, di poin 5 adalah setelah simpan permanen adalah memilih program studi teman-teman. Nah, memilih program studi ini kalian pengisian program studi. Nah, ini poinnya yang harus kalian pahami ya. 1. Anda dapat memilih paling banyak 2 PTN dan memilih paling banyak 2 program studi dengan 1 PTN atau 2 PTN. 2. Pastikan Anda memeriksa persyaratan program studi yang Anda tuju dengan mengunjungi total yang tersedia setelah memilih PTN. Centang pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kebutuhan biaya UKT. Jika Anda sudah yakin dan pilihan Anda, tekan tombol simpan, tekan tombol selanjutnya untuk berpindah ke halaman selanjutnya. Oke teman-teman, yang perlu saya sampaikan adalah di UTBK SNBT akan sangat berbeda dengan SNBP. Kalau di SNBT ini kalian boleh memilih 2 jurusan dimanapun itu di seluruh Indonesia. Jadi kalau yang di SNBP kemarin kan harus salah satunya harus wilayah domisili. Tapi untuk di SNBT bebas. 1 PTN 2 prodi atau 1-2 PTN prodinya sama atau juga beda prodi tidak masalah. Misalnya kalian rumahnya di Jember, Jawa Timur, kemudian kalian itu memilih Universitas Indonesia pilihan pertama, pilihan kedua Universitas Cendrawasih Papua, ya tidak masalah teman-teman. Nah, ini panduannya ada bisa cek di sini semuanya ya. Kemudian ada tulisan urutan pilihan program studi menentukan prioritas pilihan. Nah, Anda adalah pemegang kartu Indonesia Pintar Kuliah sehingga Anda tidak dapat memilih program studi lingkungan perguruan tinggi keagamaan PTKIN. Jadi kalau yang KIPK berarti tidak bisa memilih UIN ya teman-teman. Oke, alur memilih program studi silakan di sini dipilih program studinya, bisa dihapus dan bisa dipilih lagi dan simpan lanjutkan teman-teman. Kemudian
Kemudian teman-teman, untuk poin 3 adalah portofolio bagi jurusan-jurusan yang memang mensyaratkan portofolio seperti jurusan senderatasi, karawitan, kemudian olahraga dan sebagainya. Nanti jurusan itu nanti bisa dicek apakah itu portofolio atau tidak ya teman-teman. Kemudian poin 3 adalah jika Anda memilih program studi yang mensyaratkan unggulan portofolio, maka Anda dapat melihat alur bagi pendaftar UTBK SNMPTN dengan portofolio. Jadi nanti ada sejumlah dokumen yang perlu kalian nanti unggah, persyaratan yang tentunya itu Anda bisa cek ya di sini semua. Kemudian portofolio misalnya desain dan sebagainya, seni rupa seperti apa, dan di sini semuanya sudah ada ya. Kemudian unggah berkas, di sini kalian ada beberapa PPT-nya, kemudian ada videonya, silahkan bisa download, silahkan bisa dipelajari teman-teman untuk yang portofolio. Kalau yang tidak perlu portofolio ya tidak perlu. Nah, kalau sudah berhasil diunggah. Seperti ini teman-teman. Kemudian di poin 6 ini adalah teman-teman harus memilih pusat UTBK atau tempat ujian kalian. Nah, pusat UTBK ini misalnya mau ambil di Surabaya, di universitas apa, di Universitas Airlangga Surabaya, atau misalnya ngambil di yang terdekat kalian, misalnya rumahnya Banyuwangi Jawa Timur, bisa ambil di pusat UTBK Jember seperti ini. Jadi kalian bisa cek, dan ini teman-teman ini tidak bisa diganti teman-teman. Jadi pusat UTBK ini kalian lihat dengan seksama, kalau misalnya kalian nanti salah memilih pusat UTBK, kalian harus terpaksa untuk mendaftar di situ dan tidak bisa kalian nanti istilahnya mendaftar lagi. Jadi mohon diperhatikan ya teman-teman. Dan selanjutnya, kemudian setelah ini konfirmasi akhir, apakah Anda yang pusat UTBK-nya seperti ini, monggo nanti bisa dilihat sendiri. Ini ada kode pembayaran, kalau misalnya yang bayar ya ada kode bayarnya, kalau yang gratis ya berarti tidak perlu membayar. Kemudian setelah itu ambil kartu peserta, dan seperti ini kartu peserta UTBK SNBT, dan ini adalah yang wajib Anda bawa ketika seleksi nanti. Oke, ini bisa ada di download kalau belum jelas di video kali ini, di sini di panduan UTBK SNBT 2023. Oke, itu saja. Semoga membantu kalian yang masih bingung bagaimana tata cara mendaftar. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam jumpa.